bagi saya punya kawan, pengalaman beliau ketika ingin buka cabang dari warungnya. Saya punya sahabat, dia buka warung steak and shake. Kalau mencari cabang sebelum dia kenal sama Quran, mereka langsung jalan, lalu menyusuri jalan demi jalan di mana gerangan yang dia bisa buka warung tersebut. Keadaan kemudian berubah setelah mereka berdua, Bu Anik dan Pak Jody, mengenal Quran. Beliau sebelum kenal dengan Al-Quranul Karim, nanti bab hadisnya akan disampaikan oleh Ustadz Syihab. Ya, bab hadisnya akan disampaikan oleh Ustadz Syihab. Semalam kami bicara tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tekdi. Ya teman-teman, kita ngebahas lagi warung steak dan Jody ya. Seperti video yang kemarin, nanti video yang kemarin itu saya simpen di belakang ya. Jadi identitas Jody sebagai owner warung steak itu ya mungkin diucapkan, saya nggak tahu itu Yusuf Mansur itu bilangnya memiliki semuanya gitu ya. Karena dia sudah sedekah, artinya dia penguasa warung steaknya gitu ya. Jadi Jody itu ya anak buahnya. Itu diucapkan untuk sebagai memancing orang lain untuk sedekah, atau memang beneran gitu ya. Artinya beneran si Jody ini anak buahnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara di sini, di setiap momen ya, rata-rata di setiap momen itu Yusuf Mansur itu selalu membanggakan Jody ya. Padahal saya yakin Jody itu tidak bisa lepas dari Yusuf Mansur begitu saja, karena memang warung grup itu ya nilainya sangat besar, yang kalau misalkan kita bandingkan nilai saham Yusuf Mansur di warung grup itu pastilah sangat besar. Dan kenapa saya katakan seperti itu? Jody itu bukan orang polos seperti kata yang dikatakan Pak Iqbal itu. Bahwasanya Jody ya tahu perilaku Yusuf Mansur seperti itu. Kenapa Pak Iqbal mengatakan seperti itu dan Pak Iqbal mengatakan bahwasanya mereka teman akrab? Ya itu fakta kalau itu teman akrabnya, karena memang ada data-data yang pernah saya share juga. Artinya data video ya, termasuk kedekatan Yusuf Mansur dengan salah satu ustadz gitu yang ya kadang-kadang kontroversial gitu ya. Kontroversial itu ya teman-teman tahu lah, yang gondrong, yang berkaitan dengan pedagang asongan lah, intinya itu seperti itu. Dan kenapa saya katakan Jody itu pasti tahu persis perilaku Yusuf Mansur tentang bagaimana dia mengumpulkan sedekah dan mengumpulkan investasi, itu terbukti bahwasanya Jody itu pernah jadi direktur Hotel City. Jadi direktur yang ditugaskan gitu ya untuk mengelola Hotel City. Kenapa Hotel City bisa nggak berjalan seperti itu? Ya karena Jody sendiri sibuk dengan urusan pengelolaan mungkin warung steaknya atau warung grupnya gitu ya. Tapi memaksakan untuk mengelola hotel gitu ya. Sementara hotel ini katanya fokus kepada haji dan umroh. Nah, dulunya hotel ini sempat bagus karena dikelola oleh Horizon, tapi Horizon ini mungkin ya melihat dari pikiran Yusuf Mansur itu. Jadi melihat dari membaca pikiran Yusuf Mansur, bahwasanya Yusuf Mansur ini bukan orang yang bisa dijadikan partner gitu, sehingga mereka mungkin memilih mundur setelah kontraknya habis. Seperti itu. Kalau misalkan baik, saya rasa yang namanya operator hotel itu, kalau si ownernya baik, si pemiliknya baik, mereka itu biasanya akan memperpanjang itu ya cukup lama gitu, sampai puluhan tahun itu ya teman-teman. Nah, saya akan berikan video ini tentang bagaimana kedekatan Jody dengan Yusuf Mansur ini memang benar-benar dekat gitu, dan itu sudah cukup lama sekali, sehingga apapun yang dilakukan Yusuf Mansur kemungkinan besar yang berkaitan dengan bisnis-bisnis yang dikelola Jody ini ya deal-dealan dengan Jody ya teman-teman. Jadi kita patut mempertanyakan
apakah Jody ini penikmat sedekah dari dari yang cara Yusuf Mansur kumpulkan itu gitu ya, atau dia ini cuma penikmat investasi dari hal-hal yang berkaitan investasi yang nggak jelas itu. Artinya bisa dikatakan dalam tanda kutip investasi bodong itu jadi itu menikmatinya. Oke teman-teman, kita langsung lihat videonya aja. Yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi saya punya kawan, pengalaman beliau ketika ingin buka cabang dari warungnya. Saya punya sahabat, dia buka warung steak and shake. Kalau mencari cabang sebelum dia kenal sama Quran, mereka langsung jalan, lalu menyusuri jalan demi jalan di mana gerangan yang dia bisa buka warung tersebut. Keadaan kemudian berubah setelah mereka berdua, Bu Anik dan Pak Jody, mengenal Quran. Beliau sebelum kenal dengan Al-Quranul Karim, nanti bab hadisnya akan disampaikan oleh Ustadz Syihab. Ya, bab hadisnya akan disampaikan oleh Ustadz Syihab. Semalam kami bicara tentang hal ini. Ahlan. Baru diomongin. Panjang umur. Ustaz, langsung aja Ustaz. Saya juga pengen ngaji sama beliau. Jadi semalam saya diajarin oleh guru saya ini bahwa kalau Allah sudah mencintai seseorang, ya, seperti apa yang akan Allah lakukan? Nanti Ustaz Syihab akan menyampaikan apa yang beliau sampaikan semalam kepada saya. Tapi saya beritahu saudara-saudara semua bahwa merasa Quran ini tidak ada kaitannya dengan bisnis kita, nggak ada kaitannya dengan otaknya anak. Malah kalau kita ngurusin Quran nanti dunia kita menjadi turun, menjadi lemah, menjadi kecil, bisnis kita menjadi terbengkalai. Oh ngurusin Quran kok gitu. Itu nggak benar. Saya menghadirkan testimoni seorang pengusaha dengan istrinya, Jody dan Anik, betapa sebelum dia mengenal Quran, dia harus mengeluarkan effort kira-kira 100. Jadi untuk ketemu tempat yang bagus, yang cocok, yang murah, yang gak rese pemiliknya. Kan kadang-kadang pemilik tanah tuh rese. Begitu dikontrak 5 tahun, tahun ke-6 karena melihat tahun pertama bagus, kedua bagus, ketiga bagus, tuh tahun ke-6 udah langsung bilang nanti jadi sekian. Nah, sebelum mereka mengenal Al-Quranul Karim, Jody dan Anik jalannya itu seperti angka 100, kesana kemari dulu. Tapi begitu mengenal Quran, karena dia adalah kunci dari segala rahasia. Tadi saya sampaikan Ustaz, Qul anzalahu alladhi ya'lamus sirra fis samawati wal ard, di surah Al-Furqan. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu adalah yang maha mengetahui segala rahasia, yakni segala informasi. Orang lain nyari, ini sama Allah, warungnya disuruh nyari, tempatnya yang disuruh nyari. Luar biasa. Apa yang mereka lakukan kalau pengen buka cabang? Mereka bikin khataman Quran. Mereka buka Quran sambil megang stabilo. Mereka buka Quran sambil megang kertas sama pulpen, nyatet ini, nyatet itu. Mereka datang ke ustadz-ustadz di rumah tahfiz, minta ditasmi hafalannya, bacaannya, minta dibetulin. Nah, ternyata gerakan mereka ini mengundang kemudian terbukanya segala pintu informasi yang dia butuhkan. Subhanallah. Jadi yang mestinya 100 langkah baru ketemu tempat, ini baru 2-3 langkah udah ketemu tempat. Sehingga keluarlah statement dari Pak Jody yang menarik sekali. Saya itu ngurusin warung steak
Caranya gampang sekarang, ngurusin Quran saja. Nanti Allah kemudian yang ngurusin warung stik. Dan mereka tercatat kemarin sebagai pembayar pajak terbesar di Sleman. Puluhan miliar. Bayangin tuh, seorang penggiat Quran, insya Allah pengamal Quran, pengusaha yang setiap hari omsetnya itu miliaran rupiah, mungkin sekitar 1 tahunnya itu hampir nembus 1 triliun. Merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Allah berikan apa yang tidak Allah berikan kepada orang-orang lain. Allah berikan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain mencari, yang satu ini diberi, beda kan? Yuwaffiqhu itu mungkin pengertiannya di antara makna yang nanti antum menjelaskan, diberi. Kalau sedekahnya 65 jadi berapa? 650. Tambah 2000? 660 ya. 62. 652 ribu. Ana pilih yang 65, pegang. Atau pilih yang 2000? Yang 65, oke. Beb. Udah, tadi udah dihitung. Kok masuk dompet lagi? Oke, ada berapa tadi? Hah? 118 ribu. Iya, 118 ribu. Oke, pisahin 8 ribu sama 100. Ya, 8 ribu sama 100. Kalau ini yang disedekahin jadi berapa? 180. Ya, 100 ya, 180. 8 ribu. 8 ribu jadi 80 tambah 110. Ya, jadi 190. Jadi 190. Sekarang ditukar. Yang disedekahin yang 100. Yang 1 juta 100. 1 juta 100 ya. Ya, 1 juta 100. 1 juta 100. Ini 8 ribu. 1 juta 108 ribu. 1 juta 118 ribu. Tadi siapa namanya? Ana. Duit ini duit terakhir kah? Enggak sih, masih ada insyaallah. Nah, masih adanya di mana? Di ATM. ATM. Ada berapa yang di ATM? Cuma 300 kayaknya. 300. 300. Sekarang ini dipegang. Berarti 367 ribu. Nah, mainkan lagi. Kalau saya sedekah yang cash, jadi 657. Tapi kalau saya sedekah yang di ATM, jadi 3 juta. Pilih mana? Gitu. Nanti tag lagi. Ada apa ya? Saya punya motor. Pilihannya ada 3 berarti. Ada sedekah yang di kantong, di ATM, dan ada motor. Timbang-timbang. Saya sama istri main begini aja. Main begini aja. Saya sedekahin sama istri saya dengan izin Allah. Saham pertama saya di salah satu usaha kuliner. Ini yang punyanya ada di sini. Begitu saya sama istri sedekahin saham satu-satunya di saham kuliner. Apa yang Allah lakukan kepada saya? Allah berikan saya saham di seluruh kuliner yang dia punya tanpa perlu saya menambah saham apapun. Itulah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Orang suka malas sedekah rumah satu-satunya. Padahal rumah satu-satunya itulah yang kalau dia sedekahin bakal jadi 10 hingga 700 rumah. Saya dulu tidak kebayang kalau saya akan menjadi orang paling banyak mobilnya. Salah satu orang yang paling banyak mobilnya di dunia ini adalah saya. Salah satu. Saya bukan satu-satunya. Tapi saya salah satu. Saya mungkin memiliki mobil sebanyak jumlah kota di negeri ini dan di dunia. Kenapa? Karena setiap saya datang kemana-mana pasti dijemput. Demi Allah, demi Rasulullah, saya ngomong ini demi Allah. Artinya saya pernah mengatakan ini kepada istri saya. Apa saya bilang? Gimana ya cara Allah membayar sedekah kita ya? Masa sih Allah bayar 700 mobil, naruh di mana ya? Nggak pernah terfikir sama saya. Kalau kemudian saya menjadi ustadz.
Lalu saya datanglah ke Cilacap, datanglah ke Mataram, datanglah kemudian ke Banjar, datanglah saya kemudian ke Bangil, saya datanglah kemudian Surabaya, saya datang ke ayyi mantiqah fi hadzal balad. Saya datang ke seluruh kota di negeri ini. Dan mobil itu pada keluar dari cave, keluar dari goa masing-masing. Bahkan kadang-kadang keluarnya bukan cuma 1, 2, 3, 4 penjemput, lengkap dengan patwal depan dan belakang. Subhanallah. Barulah saya kemudian mengerti. Allah bilang kepada saya, Suf, aku balas kamu 700 kali lipat dan omonganku itu betul. Tapi aku tidak kumpulin sebab nanti kamu repot nyuci mobilnya. Sudah, aku taruh saja di hamba-hambaku yang saleh. Kapan kamu perlu, aku akan keluarkan. Cantik. Cakep banget. Subhanallah.